Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran hadis yang ke-7. Judul hadisnya adalah Fadlu Qiraatil Qur'ani, keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa khafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani muttafaqun 'alaihi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia menghafalnya, maka ia seperti para malaikat yang mulia lagi baik. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mengulang-ulangnya dan senantiasa mengulangnya dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi pada hadis yang ke-7 ini Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, mampu menghafalnya, itu seperti dia senantiasa bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Tapi jangan berkecil hati bagi yang membacanya masih terbata-bata, belum lancar. Itu diumpamakan dia seperti mendapatkan 2 pahala dalam membacanya dan pahala dalam belajar membacanya atau terbata-batanya itu. Kemudian ma'ani kalimat yang pertama, masalul ladzi ay sifatuhu wal muraduhuna sawabuhu. Yang dimaksud permisalan orang yakni sifatnya. Adapun maksudnya di sini adalah pahalanya. Jadi pahalanya orang yang membaca Al-Qur'an dengan lancar itu senantiasa bersama para malaikat. Bagi yang terbata-bata pahalanya ada 2. Kemudian ma'ani kalimat as-safaratul kiramul bararah, maksudnya adalah al-malaikatut ta'i'un, malaikat yang taat, yang tidak kejam, yang tidak bengis, tapi malaikat yang baik, yang senantiasa taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa huwa yata'ahaduhu yatafaqqaduhu wa yukarriru qira'atahu hatta yattakinuhu wala yansahu. Terbata-bata dan mengulang-ulang bacaannya sehingga ia mutqin dan tidak melupakannya. Jadi wa huwa yata'ahaduhu dengan terbata-bata itu maksudnya mengulang-ulang bacaannya. Mau mengulang-ulang, justru dengan diulang-ulang itu akan mutqin. Mutqin itu hafal dengan baik. Misalnya hafal di luar kepala, tidak mudah lupa, mutqin. Kemudian ma'ani kalimat yang keempat adalah wa huwa 'alaihi syadidun. Maknanya la yattakinuhu. Maksudnya tidak lancar, itu maksudnya tidak mutqin. La yattakinuhu itu tidak mutqin. Bacaannya tidak lancar, mudah lupa, itu belum mutqin. Kandungan hadisnya yang pertama, idamu manzilati kitabillahi ta'ala, ij'alallahu hadzal fadlal 'azima li khifdihi wa qiraatihi.
besarnya kedudukan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah menjadikan karunia yang agung bagi yang menghafalnya dan membacanya. Nah, ini kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi di sisi Allah. Maka karunia yang utama atau karunia yang sebuah pahala yang besar disediakan bagi orang yang menghafal dan suka membaca Al-Quran. Langsung kandungan yang kelima saya ambilkan, Hafidul Qur'anil Karimi yuqaddimu ala ghairihi fil khayati wa min dzalik, penghafal Al-Quran lebih didahulukan dari yang lainnya dalam kehidupan dunia, di antaranya itu dalam buku antum masih kosong, suruh ngisi. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran atau banyak menghafal Al-Quran itu akan memiliki keistimewaan, kedudukan tersendiri ketika di dunia, bahkan nanti di akhirat juga ada keistimewaan tersendiri. Nah, ketika di dunia itu dia akan didahulukan daripada orang lain. Dalam hal apa? Itu yang pertama atau yang alif, yakunul imamu fi sholatil jamaati, ketika menjadi imam dalam sholat jamaah. Nah, jadi orang yang paling banyak hafalannya atau ada hafid Al-Quran itu lebih didahulukan untuk menjadi imam dalam sholat jamaah. Kemudian yang kedua, yuqaddimu ala ghairihi fil imarah, ketika memilih suatu pemimpin itu didahulukan atas yang lain dalam hal kepemimpinan. Jadi kalau ada kelompok 2 orang atau 3 orang itu dipilih satu pemimpin, satu ketua, itu lebih didahulukan yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini dalam urusan agama ya. Kemudian yang keenam, irsyadat yang keenam, hafidul Qur'anil Karimi yuqaddimu ala ghairihi fil mamati wa min dzalik. Nah, ini keistimewaan di akhirat bagi orang yang menghafal Al-Quran atau penghafal Al-Quran itu nanti di akhirat lebih didahulukan atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, memiliki keistimewaan. Dalam hal apa? Ketika sudah mati, yang pertama yuqaddimu ala ghairihi fil lahdi, ketika dimasukkan ke liang lahat. Jadi kalau ada kematian massal, mungkin ada orang yang meninggal lebih dari 1 orang, nah ini yang dimasukkan ke liang lahat terlebih dahulu itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, yudha'u fi ra'si walidayhi tajul wiqari fil jannah. Nah, bagi orang yang menghafal Al-Quran itu nanti di akhirat itu akan bisa memakaikan atau dipakaikan pada kedua orang tuanya mahkota wiqar di surga. Jadi antum yang banyak hafalan Al-Qur'annya menjadi hafid itu insyaallah nanti di akhirat akan mempersembahkan mahkota wiqar, mahkota yang mulia kepada kedua orang tua antum. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada pelajaran hadis yang ke-7. Semoga bermanfaat. Tugasnya hafalkan hadis yang ke-7 supaya bisa disetorkan kepada ustaz. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.